It's Reading Journey. Jadi untuk sekarang aku sedang proses untuk membaca novel yang judulnya adalah Matahari dari Paulo Coelho. Sebenarnya ini aku udah hampir selesai, jadi tinggal sedikit lagi. Nggak ada sepertiga sih sebenarnya, dan seharusnya aku udah bikin video pembukaannya udah beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin atau kemarin lusa waktu aku awal-awal baca, tapi aku terlalu malas, jadi ya udah daripada nggak bikin pembukaan sama sekali. Jadi untuk novel Matahari ini sendiri sebenarnya aku tertarik untuk baca Matahari ini udah cukup lama, cuman karena belum ada trigger untuk membacanya, akhirnya aku biarin aja. Dan aku udah sering banget pegang ini di perpus, cuman ya seperti itu karena nggak ada triggernya. Cuman waktu aku lihat nonton videonya dari Nadia Omara sekitar 3 minggu atau sampai sebulanan yang lalu, Nadia Omara itu membahas tentang sosok matahari, yang memang matahari itu sendiri sebelum aku nonton videonya Nadia Omara itu pun aku udah tahu kalau matahari itu adalah tokoh asli nyata, yang dia itu adalah seorang perempuan yang dituduh, bukan dituduh sih sebenarnya, dia emang adalah seorang mata-mata yang dia itu pernah tinggal di Indonesia. Makanya meskipun dia adalah orang Belanda, dia itu memberi nama untuk dirinya sendiri, kayak nama panggung ketika dia menari, ketika dia sedang show itu sebagai Matahari. Makanya dia itu disebut sebagai Matahari karena memang dia itu lebih terkenal nama panggungnya daripada nama aslinya. Terus karena setelah menonton videonya Nadia Omara itu, makanya waktu aku ke Perpus Bung Karno, aku ngelihat novel ini lagi, aku langsung pinjem karena aku pengen banget membaca ceritanya, nggak cuma mendengarkan tapi juga membaca ceritanya. Dan untuk sejauh ini aku cukup suka sama novel dari Paulo Coelho ini yang menceritakan tentang matahari. Sejujurnya sebelum aku membaca Matahari ini sendiri, aku udah baca beberapa buku-buku dari Paulo Coelho. Kan beliau ini memang adalah seorang penulis yang cukup terkenal, terutama untuk novelnya yang judulnya adalah Alchemist. Tapi untuk Alchemist sendiri, seingatku aku belum pernah baca. Yang pernah aku baca adalah novel yang judulnya adalah Brida. Terus habis itu adalah manuskrip yang ditemukan di Accra, ya sejenis yang itu kalau nggak salah judulnya. Terus habis itu di tepi sungai Egra aku duduk dan menangis, kalau nggak salah judulnya seperti itu karena judulnya agak panjang. Terus apalagi ya yang aku ingat cuma itu sih. Dan untuk novel-novel yang udah pernah aku baca itu sebenarnya aku nggak terlalu suka. Memang isinya itu filosofis, membuat kita itu kayak berpikir tentang kehidupan, kayak gitu. Cuman bagiku itu terlalu nuturi atau kayak terlalu mengajarkan, kayak mendiktekan ya semacam itu. Dan aku nggak terlalu suka untuk membaca novel-novel yang seakan aku itu diajari sama orang tua gitu loh. Meskipun aku baca beberapa, aku tetap nggak terlalu serak sama novelnya Paulo Coelho. Tapi untuk kalian yang memang suka sama tipe-tipe novel atau tipe-tipe penulis yang seperti itu sih nggak apa-apa. Cuman untukku sendiri aku nggak terlalu suka. Sedangkan untuk novel dari Paulo Coelho yang judulnya Matahari ini, sejauh ini aku ngerasa ini yang paling ringan, paling bisa aku pahami, dan paling cepat aku bacanya sejauh ini. Dan makanya sampai sekarang aku udah baca sampai segini dalam waktu 3 hari, itu bagiku lumayan, meskipun ini juga bukan novel yang tebal. Jadi sekian, gitu aja pembukaannya.
pikir tadi itu bakalan mendung sepanjang hari, makanya aku berniat untuk bikin konten di luar aja daripada aku sumpek di dalam kamar terus. Dan ternyata setelah aku ngomong beberapa waktu membahas novel sebelumnya yang udah selesai aku baca semingguan yang lalu, yang judulnya adalah Meniti Biang Lala dari Mitch Albom ini, ternyata malah jadi panas dan aku kepanasan, dan daripada aku semakin gosong dan aku semakin berkeringat, akhirnya aku pindah ke dalam untuk melanjutkan untuk membahas satu novel berikutnya yang udah selesai aku baca itu kemarin lusa, yang judulnya adalah Matahari. Wait a minute, aku mau berpikir aku mau ngomong apa. Jadi Matahari ini dari Paulo Coelho. Sebenarnya aku udah cukup banyak membaca novel-novel dari Paulo Coelho, dan aku merasa dibandingkan sama novel-novelnya yang lain, Matahari ini adalah novel yang paling mudah untuk aku ikuti, paling bisa paling gampang aku mengerti. Karena memang sebenarnya pada dasarnya aku juga udah tahu kisah hidupnya Matahari, karena sebelum ini aku benar-benar baru nonton videonya dari Nadia Oomara yang membahas Matahari. Jadi itu membantu banget untuk memahami kisah hidupnya Matahari. Terus karena nonton video itulah makanya aku pinjam novel ini. Dan untuk novel-novel Paulo Coelho yang lainnya, aku ngerasa itu novelnya itu terlalu terlalu filosofis bagiku, karena ceritanya kebanyakan itu kayak merenungkan tentang kehidupan, dan itu agak sulit untuk bisa aku pahami karena aku juga bukan seseorang yang filosofis. Aku perlu mengikuti cerita yang lebih umum gitu loh untuk bisa aku pahami. Sedangkan untuk novel-novel Paulo Coelho lainnya itu agak terlalu banyak perenungannya menurutku. Dan sedangkan untuk novel Matahari sendiri, selain karena dibantu sama videonya Nadia Oomara yang sudah aku tonton, novel ini juga lebih naratif, lebih seperti menceritakan kisah kehidupan dari Matahari. Jadi untuk kalian yang belum tahu siapa sebenarnya Matahari, jadi Matahari ini adalah seorang perempuan yang dia itu sebenarnya adalah orang Belanda. Dia lahir di Belanda, terus kemudian dia itu menikah dengan seorang tentara Belanda, dan karena pernikahan itulah dia diajak ke Indonesia, tinggal di Indonesia. Terus dia selama kehidupannya di Indonesia itu ternyata dia tidak bahagia menikah dengan suaminya, karena ternyata suaminya ini adalah seseorang yang keras, seseorang yang bahkan kalau di novel ini diceritakan bahwa sering melakukan KDRT, terus juga sering melakukan perselingkuhan dengan wanita-wanita pribumi. Karena dia tidak merasa bahagia itu, pada suatu hari dia itu menemukan sebuah kebahagiaan lain selain dari kebahagiaan pernikahan yang tidak pernah dia rasakan, adalah ketika dia menonton sebuah pertunjukan tari tradisional Jawa, di mana setelah dia menonton itu dia itu merasa tergugah dan ingin belajar untuk menari seperti wanita-wanita Jawa itu. Terus setelah dia kembali ke Belanda, dia itu ternyata pada akhirnya tidak mau melanjutkan pernikahan dengan suaminya, bercerai. Terus kemudian karena dia merasa sudah terbebas dari hubungan pernikahan yang tidak bahagia itu, ternyata dia memulai karirnya sebagai seorang penari dengan nama panggungnya adalah Matahari, di mana dia itu menyatakan bahwa dia adalah seorang penari tradisional Jawa. Sebenarnya dia itu tidak benar-benar bisa menari Jawa, dan apa yang dia tunjukkan kepada orang-orang di sana itu bukan benar-benar tarian Jawa. Cuma dia mengaku bahwa tarian yang dia tunjukkan itu adalah tarian Jawa, yang sebenarnya tarian yang dia tunjukkan itu lebih seperti tarian Jawa mix erotis, karena dia seringkali menggunakan pakaian-pakaian dan melakukan gerakan-gerakan yang vulgar, tapi di sana itu dianggap sebagai tarian yang sangat yang sangat menarik, yang tidak pernah dilakukan oleh wanita-wanita Eropa lainnya. Dan karena itulah dia itu menjadi seseorang yang sangat terkenal, menjadi seorang penari penghibur yang dengan nama panggung Matahari. Selain dia menjadi seorang penari yang sangat terkenal, dia itu juga kenal dengan banyak orang-orang penting, terutama dengan laki-laki yang berkedudukan tinggi, di mana laki-laki itu yang sangat tertarik dengan tariannya Matahari pada akhirnya mendekati Matahari, kemudian menjadi kekasih simpanannya Matahari. Ya,
dan menjadikan matahari sebagai kekasih simpanan mereka. Dan dari situlah matahari itu bisa punya koneksi dengan orang-orang yang penting di Belanda, di Jerman, di Prancis, pokoknya di negara-negara Eropa, karena dia itu punya koneksi dengan orang-orang petinggi di atas sana. Jadi dasar kehidupannya matahari seperti itu. Terus karena pada suatu hari, karena matahari ini dianggap sebagai seseorang yang punya koneksi yang sangat luas dengan orang-orang petinggi-petinggi di beberapa negara, matahari ini dia itu direkrut oleh orang Jerman di awal Perang Dunia Pertama. Dia itu direkrut untuk menjadi seorang mata-mata untuk memata-matai Prancis, karena memang pada awalnya matahari ini adalah seseorang yang sering banget melakukan pertunjukan dan banyak juga koneksinya dengan orang-orang Prancis. Pada awalnya dia direkrut untuk menjadi mata-mata oleh Jerman. Terus ternyata ketika dia kembali ke Prancis sendiri, dia itu ternyata juga direkrut oleh Prancis untuk menjadi mata-mata Jerman. Jadi dia itu menjadi double agent gitu loh, yang dari Jerman ingin matahari menjadi mata-mata untuk Prancis, sedangkan Prancis sendiri merekrut matahari untuk menjadi mata-mata Jerman. Terus kemudian pada akhirnya dia itu ketahuan bahwa dia adalah seorang double agent yang sebenarnya dia juga tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar untuk menjadi mata-mata itu. Dia akhirnya ditangkap oleh pihak Prancis, ya kalau nggak salah, karena dianggap sebagai double agent karena membocorkan rahasia Prancis kepada Jerman. Terus kemudian akhirnya dia dipenjara dan dia dihukum, dieksekusi pada akhirnya karena dianggap sebagai penjahat perang. Karena penjahat perang itu memang hukumannya sangat berat di masa itu. Kayaknya di masa sekarang juga seperti, nggak tahu ya. Pokoknya pada akhirnya dia harus dieksekusi oleh Prancis. Novel ini pada dasarnya memang menceritakan kisah kehidupan dari matahari dari awal dia lahir sampai dia pada akhirnya dieksekusi mati. Cuma cara penulisannya adalah dengan cara seperti si matahari ini menuliskan semacam surat panjang kepada pengacaranya. Karena memang dia itu sebelum dia pada akhirnya dieksekusi, beberapa hari, pokoknya hari-hari terakhir sebelum dia dieksekusi, dia itu ingin menceritakan banyak hal, menyampaikan banyak hal yang ada dalam kepalanya kepada orang lain, dan orang lain yang bisa dia sampaikan itu hanya si pengacaranya ini, karena dia tidak punya koneksi dengan orang lain lagi setelah dia masuk ke penjara. Makanya dia menuliskan surat yang begitu panjang menceritakan bagaimana dia lahir, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia pada akhirnya tinggal di Indonesia menjadi seorang penari. Terus kemudian pada akhirnya kenapa dia pada akhirnya memilih untuk menyetujui ketika dia itu direkrut untuk menjadi mata-mata oleh Jerman dan oleh Prancis. Jadi di sini ini kayak dia itu bercerita tentang kehidupannya, tentang pemikirannya, tentang perasaan-perasaannya selama dia hidup, selama dia menjalani kehidupannya sebagai matahari yang dianggap sama orang lain itu. Ada yang mengagumi dirinya karena dia begitu cantik ceritanya, karena di gambar ini kelihatan cantik banget kan. Ini kalau nggak salah ini adalah foto matahari, foto aslinya matahari. Dia begitu cantik, dikagumi oleh banyak orang, tapi juga banyak orang yang nggak suka sama dia dan menganggap dirinya itu hanya wanita penghibur, pelacur, simpanan dari orang-orang kaya. Jadi dia itu menceritakan bagaimana perasaannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana dia bisa menjalani hidupnya sampai pada akhir hayatnya seperti itu. Terus juga ternyata di sini bukan hanya diceritakan dari POV-nya matahari, ternyata ada di bagian paling akhir, ada beberapa bagian di akhir itu adalah semacam surat balasan dari pengacaranya yang ditulis oleh pengacara ini, meskipun si pengacara ini juga nggak yakin bahwa apa yang dia tulis suratnya untuk matahari ini akan benar-benar dibaca oleh matahari, karena memang waktu untuk eksekusinya matahari ini terlalu dekat, tapi dia tetap menuliskannya apa usaha yang sudah dia lakukan untuk membela matahari. Terus sebenarnya kenapa orang-orang begitu ingin menghukum matahari, apa yang terjadi, konspirasi yang terjadi yang tidak diketahui oleh matahari. Jadi seperti itu. Dan ini novelnya cukup menarik bagiku, cukup cepat juga aku membacanya karena ini juga novel yang tidak terlalu tebal. Terus juga untuk kalian yang ingin tahu
siapa Matahari atau yang pernah nonton videonya Nadia Oomara terutama seperti aku, kalian bisa baca novel Paulo Coelho yang judulnya adalah Matahari ini. Atau mungkin kalau kalian mau baca kisah tentang matahari tapi dari penulis Indonesia, ada, kalau nggak salah itu dari Remy Silado, itu ada di Ipusnas, judulnya adalah Namaku Matahari. Jadi itu adalah versi kisahnya Matahari tapi yang ditulis oleh penulis Indonesia. Jadi aku rasa karena yang karena yang Namaku Matahari ini ditulis oleh Remy Silado, di mana itu adalah penulis Indonesia, kemungkinan cerita tentang matahari yang tinggal di Indonesia itu bakalan lebih banyak daripada yang dituliskan di sini, karena memang di sini itu kisahnya matahari ketika tinggal di Indonesia itu nggak terlalu banyak, lebih banyaknya itu ketika dia sudah kembali ke Eropa. Sedangkan untuk yang Namaku Matahari yang ditulis oleh Remy Silado itu kemungkinan bahkan lebih banyak kisahnya yang terjadi di Indonesia, karena kan biasanya orang Indonesia lebih suka menceritakan segala sesuatu yang ada di Indonesia gitu kan. Terus juga novel Namaku Matahari yang ditulis oleh Remy Silado itu juga jauh lebih tebal daripada novel ini. Kalau nggak salah itu sekitar 300-an lebih halaman, sedangkan kalau ini kan nggak sampai 200. Jadi kalau kalian mungkin lebih tertarik untuk membaca novel karangan penulis Indonesia sendiri, kalian bisa pinjam novel Namaku Matahari itu di Ipusnas yang ditulis oleh Remy Silado. Jadi sekian review Matahari dari Paulo Coelho dariku. Semoga kalian nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.